Shalom Jemaat Air Hidup, hari ini kita akan memperingati Hari Kenaikan Tuhan ke Surga. Bapak Arman dari Jakarta akan menyampaikan firman Tuhan pada ibadah hari ini dan ibadah raya online pada tanggal 24 Mei yang akan datang. Mulai Jumat besok sampai tanggal 31 Mei, kami mengajak seluruh Jemaat Air Hidup untuk ambil bagian dalam doa puasa bersama menjelang hari Pentakosta. Kita rindu Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam setiap hidup Jemaat Air Hidup. Bapak Ibu Saudara dapat ambil waktu khusus untuk berdoa dan berpuasa di rumah masing-masing. Dalam ibadah istimewa hari Pentakosta tanggal 31 Mei, kita akan lebih banyak menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita rindukan curahan Roh Kudus atas kita untuk mengurapi kita, memulihkan, serta memperlengkapi kita supaya hidup kita dapat semakin menjadi berkat dan alat yang dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Jangan lupa gereja kita mengadakan posko bantuan sosial bagi lingkungan dan bagi saudara-saudari kita seiman yang sedang membutuhkan. Bantuan dapat berupa kebutuhan barang-barang pokok atau berupa uang. Mari berpartisipasi bersama dengan menghubungi sekretariat gereja atau telepon call center gereja kita. Informasi selengkapnya dapat dilihat di layar berikut ini. Mari siapkan hati kita untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah menjamah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami punya Allah seperti ini. Hari ini kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau bangkit. Engkau naik ke surga Tuhan. Membuktikan bahwa Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiaralah si, kiaralah si, daralah si. Kiaralah si, kiaralah si, daralah kiaralah si. Terima kasih Yesus.
haleluya Yesus. Syukur bagi namamu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya Terima Yesus. kasih. Sungguh Engkau besar. Sungguh Engkau dahsyat Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hiaralah saudara Yesus. Hiaralah saudara Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Engkau hadir di dalam setiap anak-anak yang saat ini mengadakan ibadah di dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau menjamah kami, bahkan Engkau memenuhi kami saat kami beribadah bersama keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami mengucap syukur karena Engkau baik buat kami. Engkau Allah kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Bahkan Engkau naik pada hari ini untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang siap memuji Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Saya ucapkan kembali, shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian ini hal. Kuasa maut telah dikalahkan. Karena apa? Bangkitan Tuhan. Kenaikan Tuhan di surga. Untuk menyediakan kita tempat untuk kita. Amin. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan. Oh. Haleluya.
jemaat pemenang. Amin. Haleluya. Kami percaya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir sore hari ini. Glory bagi namamu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu meninggikan Engkau. Karena Engkaulah Allah yang kami tinggikan Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Syukur bagi namamu ya Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Glory bagi namamu Yesus. Glory bagi namamu. Haleluya Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami juga. Terima kasih Engkau menjamah kami. Terima kasih Engkau memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami membuka hati kami. Kami membuka telinga kami. Untuk kami mendengarkan sebagian dari firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami terima saat ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Saat kami hari ini Tuhan merasa ketakutan, tetapi kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus dari surga turun atas hamba-Mu ya Bapa. Engkau-lah yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Siap mendengarkan firman-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Satu perayaan yang sangat penting buat umat Nasrani. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 48 hingga yang ke-53. Mari kita baca firman Tuhan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wow, apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Waktu saya membaca ini, saya merasakan ada sukacita yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang kita perlu ketahui ya di dalam kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama Bapak Ibu, kita boleh lihat di ayat yang ke-48 dikatakan, kamu adalah saksiku. Hal yang pertama, kita adalah saksi Bapak Ibu. Ini berbicara tentang identitas. Identitas hidup kita adalah sebagai seorang saksi Kristus. Jadi kalau hari ini kita ingin memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari kembali bahwa identitas kita adalah identitas sebagai seorang saksi Kristus. Artinya apa? Artinya ada kebenaran dan ada keunikan akan Kristus di dalam hidup kita. Yang selalu terpancar, yang selalu bisa dilihat oleh siapapun orang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu bisa memaknai hal yang pertama ini dengan cara apa? Menyadari identitas Bapak Ibu bukan hanya sekedar orang percaya, bukan hanya sekedar orang Kristen, tetapi Bapak Ibu itu punya sebuah identitas ilahi, identitas sebagai seorang saksi Kristus. Kristus berbicara tentang kasih. Kristus bicara tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah saksi. Bapak Ibu jangan lupakan identitas Anda. Anda adalah seorang saksi yang luar biasa. Makna yang kedua, yaitu makna tentang sukacita. Kalau yang pertama tadi tentang saksi Kristus, yang kedua adalah tentang sukacita. Lucu ya Bapak Ibu ya. Kenapa ketika seseorang meninggalkan kita,
kok malah kita bersuka cita? Seharusnya kan kita bersedih. Nah, murid-murid ketika itu waktu Yesus meninggalkan mereka, Yesus naik ke surga, murid-murid justru malah punya sebuah respon yang berbeda, yaitu mereka bersuka cita. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini yang kita perlu pelajari hari ini, yang kita perlu pahami Bapak Ibu. Hal yang kedua ini berbicara tentang kemampuan kita untuk meyakini bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia tidak kosong saja meninggalkan kepada kita. Artinya ada sesuatu yang ia tinggalkan. Ketika itu murid-muridnya mendapatkan satu pesan penting yang Yesus berikan. Bapak Ibu tahu pesan penting ini apa? Pesan penting ini dinamakan, aku akan memberikan kepadamu kuasa, katanya. Nah, ini dia. Kenapa murid-murid ketika itu bersuka cita, Bapak Ibu? Karena mereka tahu dengan pasti ada kuasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu tentu tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa turun kepada murid-muridnya ketika itu, supaya mereka boleh jadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini yang membuat mereka bersuka cita. Jadi waktu Yesus naik ke surga, itu bukan malah kesedihan yang muncul, tetapi ada sebuah sukacita karena ada janji yang digenapi Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari kita maknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini dengan sikap hati bersukacita. Karena apa? Karena kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk kita mendapatkan kekuatan baru. Kuasa untuk bisa menyembuhkan setiap orang yang sakit. Kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk berdoa buat orang lain. Wow, ini dahsyat sekali loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua ini bikin saya excited. Sungguh bikin saya sukacita. Ini menyadarkan kepada saya bahwa ya, kuasa ada di tangan saya. Kuasa yang sama ada di dalam kehidupan saya. Sehingga ketika ada orang yang mungkin ngalamin kesulitan, saya boleh berdoa kepada orang tersebut dan ada kuasa Tuhan dialirkan dalam hidup saya untuk memberkati orang tersebut. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari maknai kenaikan Tuhan Yesus saat ini dengan sikap hati bersukacita. Yaitu dengan cara apa? Meyakini bahwa kuasa yang dulu sudah diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya juga kuasa yang sama yang Bapak Ibu terima. Ketika kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kuasa ini kita terima. Dan bukan hanya itu, bahkan ketika kita menerima Roh Kudus, kita memiliki kuasa yang dahsyat ini Bapak Ibu. Hal yang terakhir Bapak Ibu, kita boleh lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-53 Bapak Ibu. Di situ dikatakan begini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, seakan-akan ini seperti ada potongan ya Bapak Ibu ya, antara ayat 52 dengan ayat 53. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui ada apa di antara ayat 52 dan 53, mari mesti kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mulai berkata tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus adalah kita harus menyadari ini adalah sebuah tanda penting bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama dikatakan tentang yang namanya saksi. Kalau yang kedua tadi dikatakan tentang sukacita. Maka yang ketiga saya ingin memberi nama siap sedia. Kita dapat memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan sebuah sikap siap sedia. Bapak Ibu tahu maksudnya siap sedia? Siap sedia itu artinya gini, sama seperti seorang siswa yang mau menghadapi ujian kenaikan kelas atau ulangan. Maka kategorinya dia siap adalah ketika dia mempelajari semua bahan-bahan itu. Betul kan? Nah, waktu dia sudah mempelajarinya, maka dia bisa mengatakan, oke, saya siap untuk menghadapi ujian. Sama Bapak Ibu, kata siap sedia punya maksud yang sama.
Yaitu apa? Kita mempersiapkan diri pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Kita mampu dan kita sukacita dan kita siap, benar-benar siap Bapak Ibu untuk menerima dan untuk menyambut kembali kedatangan Tuhan. Nah, gimana caranya kita dapat memiliki kesiapan? Bagaimana cara kita memiliki satu kekuatan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu? Mari kita lihat baik-baik Bapak Ibu, ayat yang ke-53 tadi. Di situ dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Nah, ini dia. Senantiasa berada di dalam bait Allah. Senantiasa mengandung arti terus-menerus. Senantiasa artinya ya otomatis. Bapak Ibu tidak perlu lagi mempertanyakan, tapi pokoknya otomatis. Nah, ini yang namanya sikap siap sedia, senantiasa. Kenapa disebut bait Allah? Bait Allah di dalam konteks ini ditulis dengan bahasa aslinya hieron. Hieron itu bicara tentang komplek bait Allah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh tentang komplek bait Allah, Bapak Ibu tentu pernah mendengar sebuah cerita Yesus menyucikan bait Allah, bukan? Nah, di sini Bapak Ibu menariknya. Kalau murid-murid itu dikatakan, atau mereka atau firman Tuhan mengatakan mereka senantiasa ada di dalam bait Allah, artinya mereka melakukan hal-hal yang layak, melakukan hal-hal yang biasanya di dalam bait Allah dilakukan. Nah, apa yang biasanya di dalam bait Allah dilakukan? Saya menemukan begini Bapak Ibu, di dalam bait Allah ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah penyembahan, worship. Yang kedua adalah berdoa, prayer. Makanya Tuhan Yesus waktu menyucikan bait Allah, dia katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Berarti bait Allah adalah bicara tentang kemampuan kita atau niat kita di dalam berdoa, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, bait Allah adalah tempat untuk menerima instruksi. Instruksi di sini bicara tentang menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan senantiasa berada di dalam bait Allah, berarti kita senantiasa siap menerima pesan, siap menerima instruksi kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir berbicara tentang sacrifice. Bait Allah adalah tempat untuk memberikan kurban, memberikan korban kepada Tuhan, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks hari ini, mempersiapkan atau menyerahkan korban syukur kepada Tuhan, saya seringkali menggunakan kata yang namanya serve atau melayani. Bagian kita sebagai orang percaya, waktu melayani orang lain ini adalah bentuk sacrifice. Bagaimana Yesus berkorban buat hidup kita, demikian juga kita boleh berkorban buat orang lain dengan cara melayani orang tersebut. Jadi kalau ditanya, bagaimana cara kita sebagai umat percaya memahami atau memaknai kenaikan Tuhan Yesus, yaitu dengan cara siap sedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Seperti apa bentuk kita siap sedia? Yaitu dengan cara kita menyembah Dia, dengan cara kita berdoa kepada Dia, dengan cara kita memberikan telinga kita dan mendengarkan instruksi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita melayani orang lain, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, siap sedia juga punya makna yang kedua. Siap sedia yang pertama tadi kan berbicara tentang ada di dalam bait Allah. Tapi siap sedia yang kedua, di situ dikatakan memuliakan Allah. Saya suka sekali kata memuliakan. Kata memuliakan di sini ditulis dalam bahasa aslinya eulogeo. Eulogeo dari dua kata, eu dan logos. Logos adalah firman Tuhan. Berarti memuliakan Allah adalah sebuah sikap hati. Kita terus-menerus diisi oleh firman. Punya intention, punya keinginan dan haus akan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua? Dengan cara terus-menerus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan satu rangkaian yang sangat besar dan luas sekali. Memaknai kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kali ini punya 3 hal.
Yang pertama adalah identitas kita sebagai seorang saksi. Yang kedua, kita harus bersukacita, bukan bersedih. Kita harus bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena kuasa diberikan kepada hidup kita. Dan kita bisa menggunakan kuasa tersebut supaya orang boleh memuliakan dan mengenal nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, siap sedia. Karena makna dari kenaikan Tuhan juga berbicara tentang mempersiapkan diri, menyambut kedatangannya Dia yang kedua kalinya. Bagaimana sikap hidup kita untuk boleh siap sedia? Sikap hidup kita adalah selalu berada di dalam bait Allah. Senantiasa ada di dalam bait Allah. Artinya apa? Senantiasa menyembah, senantiasa berdoa, senantiasa mendengar firman, senantiasa melayani orang lain. Dan yang terakhir, siap sedia juga punya makna, yaitu di situ dikatakan memuliakan. Artinya apa? Logos. Berarti kita siap sedia dengan cara belajar terus-menerus firman Tuhan. Kita menanti-nantikan firman Tuhan, punya kehausan yang dahsyat akan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu menerima pesan ini menjadi satu pesan yang sangat kuat dan spesifik di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat perayaan hari ini, perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami boleh memaknainya dengan begitu dalam dan luas. Mengingatkan kepada kami tentang sebuah identitas. Identitas sebagai seorang saksi Kristus. Yang kedua, kami boleh memaknai kenaikan-Mu hari ini dengan sebuah prinsip sukacita. Kenaikan-Mu bukan sesuatu yang patut kami tangisi atau patut kami sedih. Tetapi justru sebaliknya kami harus bersukacita karena kenaikan-Mu adalah sebuah tanda kuasa itu dicurahkan. Sebuah tanda bahwa janji diberikan. Hari ini kami adalah orang-orang yang menerima janji-Mu. Dan yang ketiga Tuhan, kami mengucap syukur lewat kenaikan-Mu. Kami diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri kami. Siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ini hidup kami. Kami mau punya hati yang siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan cara hidup kami senantiasa menyembah-Mu, senantiasa berdoa, senantiasa membuka hati kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kami punya rasa haus yang begitu dalam. Dan kami siap sedia karena kami melayani orang-orang yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Diberkatilah Bapak Ibu, Saudara sekalian. Biarkan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus kali ini kuat berakar di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah usai. Mari kita menutup ibadah ini dengan doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa pada ibadah hari ini. Biarlah dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua, kami benar-benar memakai hidup kami dengan sungguh-sungguh untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menggenapi amanat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bisa menyatakan Injil Tuhan. Dimanapun kami berada, hidup kami dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang mendengar dan mengenal Engkau sebagai satu-satunya juru selamat. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat Bapak Arman yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Arman dengan pelayanannya dan keluarganya. Kami bersyukur Tuhan buat saudara-saudara kami, buat Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah bersama kami hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tercurah untuk kami semuanya. Dan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup kami bisa kami pakai untuk menyembah Engkau. Hidup kami bisa kami pakai untuk
memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat ibadah-ibadah kami pada hari-hari selanjutnya. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kami senantiasa sampai Engkau datang kali yang kedua. Dan kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan buat Bapak Arman yang sudah melayani kami di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Pada hari Minggu yang akan datang, Bapak Arman juga akan melayani kami dalam firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Bapak, Ibu, Saudara terus memakai hari-hari dengan bijaksana dan terus menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan hidup takut akan Tuhan. Sampai berjumpa pada hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.